Di sebuah kota kecil yang masih kental dengan nilai kekeluargaan dan nuansa religius, tinggal seorang ibu paruh baya bernama Bu Marni. Sehari-harinya, ia menjajakan kue basah buatan tangannya di pasar tradisional untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya Lestari. Meski hidup sederhana, Bu Marni selalu menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur kepada putrinya. Baginya, kebahagiaan anak adalah segalanya. Lestari, gadis berusia 25 tahun, adalah kebanggaan Bu Marni. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Lulus kuliah dengan predikat cum laude, ia kini bekerja di sebuah lembaga sosial di kota. Sifatnya yang lembut, sopan, dan taat ibadah membuatnya disukai banyak orang. Namun, soal jodoh, Lestari termasuk tipe yang selektif dan tidak mudah jatuh hati. Hingga suatu hari, hadir sosok pria bernama Fikri. Seorang lelaki muda yang mapan, tampan, dan dikenal sebagai aktivis sosial yang sering muncul di seminar keagamaan. Ia datang membawa niat baik, melamar Lestari. Bu Marni, insya Allah niat saya serius. Saya ingin menjadikan Lestari istri saya, ujar Fikri sopan dalam kunjungan pertamanya ke rumah sederhana mereka. Bu Marni terharu. Ia tak menyangka anak, gadisnya yang dibesarkan dalam keterbatasan, kini dilamar oleh pria sebaik Fikri. Nak ibu hanya bisa memberi doa dan restu. Harta ibu tak seberapa, tapi ibu percaya kamu bisa membimbing Lestari jadi istri yang salihah. Fikri tertawa kecil. Ibu, saya yang harus bersyukur diberi kepercayaan. Biaya pernikahan biar saya urus. Tapi karena keluarga saya di luar negeri, beberapa keperluan teknis saya titip ke Lestari. Nanti saya transfer dananya. Tak butuh waktu lama, Bu Marni pun mulai terlibat dalam berbagai persiapan. Ia bahkan mengambil keputusan besar, menjual rumah satu-satunya demi menambah biaya resepsi. Sekali seumur hidup, Tar. Ibu ingin kamu bahagia. Biar tamunya banyak, makanannya enak, dan kamu tampil cantik pakai kebaya putih. Lestari sempat menolak, tapi melihat mata ibunya berbinar penuh harapan, ia akhirnya mengangguk. Selama persiapan itu, Fikri tampak sangat perhatian. Ia sering mengirim voice note berisi doa dan rencana masa depan mereka. Ia juga mengirim sejumlah uang untuk ditransfer ke berbagai vendor pernikahan. Semua atas nama Lestari. Hingga suatu malam, seminggu sebelum akad, semuanya berubah. Telepon Lestari tak lagi diangkat. Chat hanya centang satu. Akun media sosial Fikri menghilang dan nomor yang biasa digunakan sudah tidak aktif. Beberapa hari kemudian datang kabar mengejutkan. Fikri kabur ke luar negeri. Ia membawa semua uang, termasuk mas kawin dan dana persiapan. Nikah yang telah dikirim Lestari. Bu Marni jatuh pingsan saat mendengarnya. Rumah sudah terjual, tabungan ludes, dan nama mereka mulai jadi perbincangan warga. Lestari hanya bisa memeluk ibunya sambil menangis, merasa gagal dan terhina. Beberapa hari berikutnya adalah masa paling kelam bagi mereka. Utang menumpuk, tamu-tamu, vendor datang menagih, dan keluarga jauh mulai mencibir, menyalahkan Bu Marni yang terlalu percaya pada pria luar. Namun di tengah keterpurukan itu, muncullah sosok yang tak disangka, Rendra. Rendra adalah sahabat masa kecil Lestari, anak dari tetangga lama mereka yang kini tinggal di kota sebelah. Ia dulu sering diejek karena anak tukang tambal ban dan dianggap tak punya masa depan. Tapi diam-diam, ia membangun bisnis kecil-besaran dan kini hidup mandiri. Meski tidak seheboh Fikri, Rendra menunjukkan kepedulian yang nyata. Ia datang dengan tenang, tanpa menghakimi. Bu Marni, kalau ibu tak keberatan, izinkan saya bantu sedikit. Anggap saja ini bentuk terima kasih saya dulu pernah numpang makan dan tidur di rumah ini waktu orang tua saya susah. Awalnya Bu Marni menolak, merasa malu dan tak ingin menambah utang budi. Tapi Rendra tetap bersikeras. Ia bahkan membayar beberapa utang ke vendor secara diam-diam.
Lestari mengetahui hal itu justru dari orang lain. Beberapa bulan kemudian, saat luka hati mulai perlahan sembuh, Rendra kembali datang. Kali ini membawa lamaran sederhana. Tak pakai janji manis, tak pakai pamer gelar atau kekayaan. Hidup saya mungkin tidak mewah, tapi saya berjanji akan menjaga Lestari dengan sungguh-sungguh. Bu Marni menangis, tapi kali ini air matanya berbeda. Air mata syukur, dan di hari pernikahan mereka yang sederhana namun penuh kehangatan, Bu Marni hanya bisa berbisik pelan di hati. Terima kasih ya Allah. Kau beri kami pelajaran lewat luka, dan kau kirimkan kebahagiaan dari arah yang tak kami duga. Hari-hari pasca pernikahan itu terasa seperti babak baru, yang penuh kehangatan dan kedamaian. Rania, yang sempat merasa dunia runtuh, kini mulai menemukan arti kebahagiaan yang berbeda. Bukan dari kemewahan, bukan dari gelar, tapi dari ketulusan. Hati seseorang yang selama ini justru tak pernah ia perhatikan cukup dalam. Setelah menikah, Rania dan Dimas tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tak jauh dari bengkel milik Dimas. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, 1 ruang, tamu kecil, dapur seadanya, dan kamar mandi di luar. Tapi setiap sudutnya dipenuhi dengan cinta dan kerjasama. Rania menata rumah dengan penuh semangat, menggantung tirai yang ia jahit sendiri, menanam bunga di depan rumah, dan setiap pagi ia menyiapkan sarapan hangat untuk Dimas sebelum berangkat kerja. Dimas sendiri tak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, namun penuh semangat dan tanggung jawab. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya di bengkel, ia pulang membawa senyum dan cerita-cerita kecil yang membuat Rania tertawa. Meski penghasilan mereka tidak besar, mereka bisa hidup cukup dan bahagia. Mereka tidak punya banyak, tapi punya satu sama lain, dan itu cukup. Namun luka lama tak mudah dilupakan. Kadang di malam hari, Rania masih terbangun dengan sesak di dadanya. Teringat hari-hari penuh harapan yang berakhir menjadi kehancuran. Ia masih menyimpan trauma dan rasa bersalah kepada ibunya. Tapi tiap kali ia mulai terlarut dalam kesedihan, Dimas selalu tahu bagaimana menenangkan. Luka itu bukan buat dilupakan, tapi buat dikenang sebagai pelajaran, kata Dimas suatu malam, sambil menggenggam tangan Rania. Kamu sudah kuat melewatinya, dan kamu sekarang di tempat yang lebih baik. Rania menatap Dimas. Ada keteguhan di matanya yang membuat hati Rania tenang. Ia sadar, kehadiran Dimas bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai penyembuh luka-lukanya. Sementara itu, Punarti, yang tinggal tak jauh dari rumah mereka, juga mulai kembali tersenyum. Meski rumah lamanya telah dijual dan ia harus tinggal di rumah sewa kecil milik temannya, namun hatinya terasa ringan. Dimas memperlakukan dirinya seperti ibu kandungnya sendiri. Ia selalu datang menjenguk, membawakan makanan, memperbaiki genteng yang bocor, bahkan membelikan Punarti ponsel baru agar lebih mudah dihubungi. Hubungan antara ibu dan menantu itu begitu hangat dan tulus. Kadang Dimas datang sendirian, hanya untuk menemani Punarti minum teh di sore hari sambil ngobrol tentang masa lalu. Ibu tahu, dulu Dimas sering dimarahi sama almarhum bapakmu karena kamu suka main layangan dekat sawah. Tapi siapa sangka, anak kecil yang dulu suka berlari-lari itu, sekarang jadi suami anak ibu. Punarti tertawa, dan Dimas ikut tertawa kecil. Aku juga nggak nyangka, Bu. Tapi aku bersyukur Allah kasih jalan ini. Ibu dan Rania adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Sementara itu, kabar tentang Arfan mulai menyebar luas. Ia ternyata telah masuk daftar buron, dan keberadaannya belum diketahui secara pasti. Beberapa korban penipuan lainnya mulai bersatu untuk menuntut keadilan. Meski Rania masih sulit memaafkan, tapi ia mulai belajar merelakan. Ia memilih untuk tidak terus tenggelam dalam kemarahan dan fokus membangun masa depan bersama Dimas. Pada suatu sore yang cerah, Rania duduk di depan rumah sambil menulis di buku hariannya. Ia menuliskan semua yang telah ia lalui, tentang cinta palsu, pengkhianatan,
kejatuhan, dan bangkitnya harapan baru. Aku pernah percaya bahwa kebahagiaan datang dari seseorang yang tampak sempurna. Tapi ternyata, kebahagiaan datang dari seseorang yang mencintai kita meski kita penuh luka. Cinta sejati bukan soal siapa yang datang dengan janji, tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya runtuh. Beberapa bulan kemudian, Rania mendapat kabar bahwa dirinya hamil. Tangis bahagia tak bisa ia tahan. Ia memeluk Dimas erat dan mengucapkan syukur tak henti-henti. Kini, mereka tidak hanya membangun rumah tangga, tapi sedang menanti kehadiran anggota keluarga baru, sebuah anugerah yang tak pernah mereka duga akan datang secepat ini. Dimas membelai perut Rania yang mulai membuncit. Anak kita nanti akan tahu bahwa orang tuanya dulu memulai segalanya dari luka. Tapi dari luka itulah tumbuh cinta yang kuat. Rania tersenyum, air matanya menetes. Ia kini benar-benar percaya bahwa dari kehancuran yang paling dalam, Allah bisa menumbuhkan harapan yang paling indah. Dan di malam itu, di rumah kecil yang hangat, Rania menatap langit penuh bintang. Ia membisikkan doa, bukan lagi untuk mencari cinta, tapi untuk menjaga cinta yang telah Allah titipkan. Cinta yang tumbuh dari ketulusan, kesabaran, dan keyakinan bahwa takdir Allah selalu membawa kebaikan, meski lewat jalan yang penuh air mata. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Rania dan Dimas menikah. Kehidupan mereka memang sederhana, jauh dari gemerlap dunia yang pernah Rania impikan ketika masih bersama Arfan. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, Rania merasa lebih utuh, lebih dicintai, dan lebih dihargai sebagai perempuan dan istri. Kehamilan Rania berjalan cukup lancar. Setiap bulan Dimas selalu menemani periksa ke bidan desa. Mereka mulai belajar bersama tentang menjadi orang tua. Dari membaca buku kehamilan, mendengarkan ceramah ustaz tentang peran suami istri, sampai mengikuti kelas persalinan online di malam hari. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Di balik senyum Dimas yang hangat dan sikapnya yang tenang, ada beban yang ia pendam sendiri. Pendapatan bengkel mulai menurun karena munculnya banyak bengkel baru di sekitar. Suku cadang pun semakin mahal. Beberapa kali Dimas terlihat termenung di teras rumah sambil menghitung pemasukan hari itu yang tak seberapa. Rania sadar akan hal itu. Ia tidak tinggal diam. Di sela waktu istirahatnya, ia mulai menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga. Ia menjahit mukena, sarung bantal, bahkan memperbaiki pakaian-pakaian lama. Meski kehamilannya membuat tubuhnya cepat lelah, ia tetap berusaha, membantu sebisa mungkin. "Istriku bukan hanya cantik, tapi juga pejuang," bisik Dimas suatu malam, saat Rania ketiduran sambil menjahit. Ia mengambilkan selimut dan mencium kening Rania dengan penuh rasa hormat. Namun badai tak berhenti di situ. Suatu hari, Bu Narti jatuh pingsan di warung tempat biasa ia membantu temannya berdagang. Rania dan Dimas segera membawanya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tekanan darah Bu Narti sangat tinggi, dan ia harus dirawat beberapa hari. Rania yang sedang hamil besar begitu terpukul. Ia merasa seolah semua masalah datang bersamaan. Tapi lagi-lagi, Dimas menenangkannya. "Ini bukan hukuman, Ran. Ini ujian. Allah sedang menguatkan kita, bukan menghancurkan kita." Dimas pun merawat mertuanya tanpa ragu. Ia bolak-balik dari rumah ke puskesmas, sambil tetap mengurus bengkel dan menjaga Rania di rumah. Kadang, Dimas tak tidur semalaman hanya agar bisa menemani Bu Narti yang gelisah. Saat ditanya kenapa ia begitu sabar, jawabannya sederhana, "Karena Ibu adalah orang pertama yang mempercayakan kamu padaku." Setelah 2 minggu, Bu Narti diperbolehkan pulang. Kondisinya sudah membaik, tapi ia diminta banyak istirahat. Rania dan Dimas semakin kompak mengurus segalanya bersama. Dan tak terasa, hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Malam itu, Rania merasakan kontraksi yang semakin kuat. Dimas segera membawa Rania ke rumah bersalin. Di sepanjang jalan, Dimas
Tak henti mengucapkan doa, bahkan tangan kirinya terus menggenggam tangan Rania meski tangannya sendiri gemetar. Proses persalinan berjalan cukup lama dan melelahkan. Rania menjerit, menangis, bahkan sempat berkata ia tak kuat. Tapi Dimas terus menyemangatinya, mengusap kening istrinya dan berkata lirih, "Kamu kuat, Ran. Demi anak kita, kamu pasti bisa." Dan akhirnya, di pagi buta yang sunyi, tangis bayi laki-laki pecah di udara. Seorang bayi mungil lahir dengan selamat. Dimas tak kuasa menahan air mata saat mengadzani anaknya. Ia beri nama anak itu Rayyan, yang berarti pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa dan sabar. Rayyan, karena kamu lahir dari doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah menyerah, bisik Dimas di telinga anaknya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka perlahan kembali stabil. Pelanggan bengkel mulai berdatangan kembali setelah Dimas memperbarui layanan dan promosi. Rania pun kini mulai menerima pesanan jahit mukena custom dari media sosial. Bahkan, salah satu mukenanya dilirik oleh pemilik toko muslim besar di kota Bu. Narti pun semakin pulih. Ia membantu menjaga Rayyan saat Rania dan Dimas sibuk bekerja. Terkadang ia menggendong cucunya sambil bersyalawat. Matanya berbinar penuh rasa syukur. Di suatu sore, keluarga kecil itu duduk bersama di teras rumah. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, angin sejuk berhembus perlahan, dan Rayyan tertidur di pelukan ibunya. "Ibu nggak nyangka, setelah semua yang kita lalui, kita bisa sampai di titik ini," kata Bu Narti lirih. "Allah memang tak pernah tidur, Bu," jawab Rania pelan. "Dulu saya kira hidup saya berakhir saat Arfan pergi, tapi ternyata Allah sedang menyiapkan Dimas untuk datang." Dimas hanya tersenyum. Ia tahu, cinta yang tulus tak perlu diumbar. Ia hadir, bertahan, dan membuktikan lewat tindakan. Dan dari rumah sederhana di sudut desa itu, mereka membuktikan satu hal, bahwa cinta sejati bukan yang datang dengan janji indah, tapi yang tetap tinggal dan berjuang meski dunia serasa runtuh. 3 tahun telah berlalu sejak kelahiran Rayyan. Waktu berlalu begitu cepat, dan kehidupan keluarga kecil itu terus berjalan, pelan tapi pasti. Rayyan kini tumbuh menjadi anak yang aktif dan cerdas. Pipinya cubi, rambutnya ikal, dan senyumnya selalu membuat siapapun yang melihat jadi ikut tersenyum. Setiap pagi sebelum Dimas berangkat ke bengkel, Rayyan selalu minta digendong sambil berkata, "Ayah jangan lama-lama ya, nanti Rayyan tunggu di jendela." Dimas dan Rania merasa kehidupan mereka sudah jauh lebih baik. Bengkel milik Dimas kini telah berkembang. Ia mempekerjakan 2 orang karyawan, dan mulai menerima pesanan perbaikan motor dari luar kota. Sementara Rania, kini memiliki usaha mukena dan baju muslim rumahan yang cukup sukses. Ia membuka sistem pre-order lewat media sosial, dan pelanggan mulai berdatangan, bahkan dari luar provinsi. Tapi seperti hidup pada umumnya, ujian selalu datang di waktu yang tak terduga. Suatu hari seorang pria datang ke bengkel Dimas dengan mobil mewah. Ia mengenakan kemeja rapi dan jam tangan mahal. Saat Dimas menghampiri dan menyapanya, pria itu menoleh, dan Dimas terdiam sesaat. Wajah itu tak asing, raut wajah yang dulu hanya ia dengar dari cerita Rania. Pria itu, Arfan. "Mas Dimas, bengkel ini milikmu?" tanya Arfan sambil tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Dimas berusaha bersikap tenang. Arfan memasukkan tangannya ke saku celana dan mengeluarkan kartu nama. "Saya butuh perbaikan kendaraan kantor. Saya sedang buka cabang bisnis baru di kota ini. Kebetulan lihat bengkelmu rame, saya tertarik kerjasama." Dimas menatap kartu nama itu tanpa menjawab. Setelah Arfan pergi, Dimas diam cukup lama. Banyak hal berkecamuk di kepalanya. Ia tahu, cepat atau lambat Rania juga akan tahu bahwa Arfan ada di kota ini. Dan itu artinya, luka lama yang sudah susah payah disembuhkan bisa terbuka kembali. Sore harinya, Dimas menceritakan semuanya kepada Rania.
Ia tidak ingin menyembunyikan hal penting seperti ini. Rania terdiam cukup lama. Matanya menatap kosong keluar jendela, sementara Ryan tertidur di pangkuannya. Jadi dia kembali? Setelah semua yang dia lakukan, seolah tak ada yang pernah terjadi? Lirih Rania. Dimas mengangguk pelan. Tapi aku yakin, kamu bukan perempuan yang akan goyah, hanya karena masa lalu datang lagi. Rania menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Dimas, kamu tahu, dulu aku pernah berharap bisa hidup mewah, punya suami yang disanjung banyak orang, dan tinggal di rumah besar. Tapi sejak hidup bersamamu, aku baru sadar. Yang aku butuhkan bukan itu semua. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang jujur, sabar, dan sungguh-sungguh mencintaiku. Dimas menggenggam tangan Rania. Mereka tahu cinta mereka telah melewati badai yang lebih besar dari sekadar kemunculan seseorang dari masa lalu. Namun ternyata, kedatangan Arfan bukan hanya untuk urusan bengkel. Beberapa hari kemudian, Arfan datang ke rumah Rania. Ia membawa buah tangan dan wajah penuh senyum, seolah tak punya dosa. Bu Narti yang membuka pintu sempat tercengang, tapi tetap bersikap sopan. Rania keluar dan berdiri di depan pintu. Dimas ada di sampingnya. Rania, kata Arfan, aku minta maaf atas semua yang pernah terjadi. Waktu itu aku kehilangan segalanya. Aku pergi karena takut. Tapi setelah semua ini, aku sadar aku salah besar. Aku datang bukan untuk mengganggu. Aku hanya ingin minta maaf. Dan, jika diperbolehkan, ingin membayar kembali semua yang dulu kuambil. Suasana menjadi hening. Rania menatap pria yang dulu nyaris menjadi suaminya. Pria yang membuat ibunya kehilangan rumah dan membuat hatinya hancur lebur. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas, Arfan, kamu memang pernah ambil banyak hal dari hidupku, tapi Allah gantikan semuanya jauh lebih baik. Aku sudah memaafkan kamu, tapi bukan berarti aku ingin kamu kembali hadir di hidupku. Cukuplah masa lalu menjadi masa lalu. Arfan mengangguk pelan. Ia menunduk, lalu pergi tanpa kata. Ia tahu, pintu itu tak akan pernah terbuka lagi untuknya. Hari itu, Dimas memeluk Rania dengan erat. Tak ada kata-kata, hanya pelukan hangat dan air mata haru. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rania diundang menjadi pembicara dalam seminar komunitas perempuan muda di kampung sebelah. Ia bercerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana ia pernah jatuh karena cinta palsu, lalu bangkit bersama cinta yang nyata. Ceritanya menyentuh banyak hati. Ia tidak tampil sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai perempuan yang kuat karena luka-lukanya. Dan saat malam tiba, Dimas duduk di depan rumah sambil memangku Ryan yang sudah mengantuk. Rania duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. Dimas, ucap Rania pelan. Terima kasih karena sudah menjadi rumah buatku. Bukan rumah dari tembok dan atap, tapi rumah dari rasa aman dan cinta. Dimas mengecup keningnya. Aku yang lebih bersyukur, karena kamu membuat hidupku lebih berarti. Di langit, bintang-bintang berkelip. Rumah kecil itu tak pernah mewah, tapi di dalamnya tinggal keluarga yang penuh doa dan cinta. Mereka tahu, ujian hidup akan selalu datang. Tapi selama mereka bersama, tak ada yang tak bisa dilewati. Karena, sejatinya cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi tentang siapa yang tetap tinggal dan berjuang, bahkan saat dunia sedang runtuh. Waktu terus berjalan. Tak terasa, Ryan kini sudah menginjak usia 5 tahun. Anak itu tumbuh dengan cepat. Tinggi badannya sudah hampir sepinggang Rania, dan tingkah lakunya sudah mulai seperti anak besar. Ia cerewet, penasaran terhadap segala hal, dan punya ketertarikan kuat pada buku-buku bergambar dan mainan kendaraan. Pagi itu, suasana rumah kecil di pinggiran kota terasa lebih sibuk dari biasanya. Rania bolak-balik dari dapur ke kamar, menyiapkan segala kebutuhan Ryan. Hari ini adalah hari penting. Hari pertama Ryan masuk TK. Ryan, ini bajunya sudah Mama setrika. Celananya juga sudah. Cepat ganti ya.
Biar kita nggak telat, ucap Rania sambil menyisir rambut putranya yang masih acak-acakan. Ryan hanya mengangguk sambil memeluk mobil-mobilan kesayangannya. Ayah hantar ya? Tanya Dimas sambil muncul dari balik pintu kamar. Masih mengenakan kaos dalam dan sarung. Bengkel buka agak siangan nggak apa-apa. Yang penting Ryan semangat sekolah. Mereka berangkat bersama. Motor Dimas melaju pelan menyusuri jalan desa yang masih basah sisa hujan semalam. Rania duduk di belakang sambil memeluk Ryan erat-erat. TK tempat Ryan belajar sederhana tapi bersih dan nyaman. Ada halaman luas dengan ayunan dan perosotan, dan ruang kelas berhias gambar binatang serta huruf hijaiyah warna-warni. Saat tiba, beberapa anak sudah datang bersama orang tua mereka. Beberapa menangis, ada yang merengek, dan ada juga yang tampak bersemangat. Ryan, termasuk yang diam, wajahnya tegang, matanya menyapu sekeliling, dan sesekali menggenggam tangan Dimas lebih erat. Ryan takut. "Ya," bisiknya pelan. Dimas jongkok di hadapan anaknya, menatap matanya sambil tersenyum. "Berani itu bukan berarti nggak takut, Nak. Tapi berani itu saat Ryan tetap melangkah meski sedang takut." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menghujam di hati Rania yang mendengarnya dari belakang. Dimas selalu punya cara membesarkan hati, baik sebagai suami maupun sebagai ayah. Saat Ryan akhirnya masuk kelas, Rania tak bisa menahan air matanya. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Anak yang dulu ia lahirkan dengan penuh perjuangan, kini mulai belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Rania semakin sibuk mengurus pesanan mukena yang makin ramai, apalagi menjelang Ramadan. Ia bahkan mulai mempekerjakan 2 ibu rumah tangga tetangga untuk membantu menjahit dan membungkus pesanan. Ia ingin usahanya bukan hanya menguntungkan dirinya, tapi juga bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar. Sementara itu, Dimas mulai mendapat undangan menjadi pembicara di komunitas wirausaha pemuda. Cerita tentang bagaimana ia membangun bengkel dari nol sambil mendampingi istri dan membesarkan anak ternyata menginspirasi banyak orang. Meski awalnya gugup, tapi Dimas berhasil menyampaikan kisahnya dengan tulus dan penuh semangat. Namun di balik itu semua, ada hal yang masih mengganjal di hati Rania. Utang lama ibunya. Meski sebagian sudah dilunasi oleh Dimas secara diam-diam. Dulu, sisa cicilan rumah yang dulu dijual saat kejadian dengan Arfan masih ada. Nominalnya memang tidak besar lagi, tapi bunga berjalan membuatnya sulit untuk benar-benar selesai. Rania pernah menyarankan untuk menjual sebagian alat jahit atau menyisihkan penghasilan bulanan. Tapi Dimas punya ide lain. Suatu malam, setelah Ryan tidur, Dimas membawa Rania keluar rumah dan berhenti di sebuah tanah kosong yang tak terlalu jauh dari bengkel. "Kamu lihat tanah ini?" tanya Dimas sambil menyalakan senter. Rania mengangguk. "Insya Allah tahun depan kita bangun rumah kecil di sini. Dekat dengan bengkel, dekat dengan sekolah Ryan juga. Aku sudah cicil beli tanah ini selama 2 tahun. Rania menatap suaminya, terkejut dan haru. "Tapi, gimana dengan utang ibu?" Dimas menghela napas dan tersenyum. "Sudah aku lunasi bulan lalu. Aku sempat ambil proyek besar dari perusahaan ekspedisi, dan sebagian uangnya langsung aku alihkan untuk itu." Rania terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" "Karena aku tahu kamu akan merasa bersalah. Padahal, ini bukan tentang siapa yang bertanggung jawab. Ini tentang bagaimana kita berjalan bersama. Dalam susah dan senang, dalam hutang dan harapan." Pelukan mereka malam itu adalah pelukan yang penuh syukur. Tak banyak kata, hanya hati yang saling memahami. Beberapa bulan kemudian, saat Ramadan tiba, usaha Rania melonjak drastis. Ia menerima lebih dari 100 pesanan mukena selama 2 minggu. Saking sibuknya, rumah mereka sampai dipenuhi gulungan, kain dan tumpukan kotak pengiriman. Tapi suasana tetap hangat. Dimas membantu mengantar paket, Ryan ikut membubuhkan stiker nama pelanggan, dan Bu Narti memasak untuk para penjahit
yang bekerja dari pagi sampai malam. Pada malam ke-27 Ramadan, keluarga kecil itu menggelar buka puasa kecil di teras rumah. Tak mewah, hanya nasi, sayur, dan kurma. Tapi hati mereka terasa penuh. Rania memandang ke arah Rayyan yang tertawa riang bersama anak tetangga. Dulu aku sempat berpikir, hidupku berakhir saat Arfan kabur. Tapi ternyata, itu justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dimas menggenggam tangan Rania. Karena Allah selalu menulis cerita terbaik, bahkan saat kita merasa sedang berada di halaman paling kelam. Di langit malam, bulan bersinar terang. Rumah kecil itu mungkin tak terlihat dari kejauhan, tapi di dalamnya tinggal keluarga yang telah ditempa oleh cobaan, diikat oleh cinta, dan dituntun oleh iman. Karena dalam hidup, bukan siapa yang paling cepat sampai tujuan yang menang, melainkan siapa yang tetap berjalan, meski jalannya penuh luka. Setelah melewati berbagai liku kehidupan, keluarga kecil Rania dan Dimas kian menguat. Rumah mereka yang dulu hanya kontrakan sederhana kini telah berdiri di atas tanah sendiri. Meski belum mewah, tapi setiap sudutnya dipenuhi dengan kehangatan. Rayyan semakin besar dan makin cerdas. Ia sudah masuk TKB dan mulai suka membaca huruf-huruf kecil, meski masih terbata-bata. Di tengah suasana yang serba stabil itu, datanglah sebuah kabar yang mengguncang. Pagi itu, Dimas baru selesai sholat duha di bengkel. Ia sedang duduk di bangku kayu, mencatat daftar spare part yang perlu dibeli ulang. Sebuah motor berhenti di depan bengkel. Turunlah seorang pria paruh baya berbaju batik dan bersepatu kulit. Penampilannya rapi dan berwibawa. "Mas Dimas?" tanya pria itu sambil tersenyum ramah. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" sahut Dimas sambil berdiri. "Saya Pak Hartono, perwakilan dari PT Gema Transportasi Nasional. Kami sedang membuka cabang besar di kota ini, dan kami tertarik menjadikan bengkel Anda sebagai mitra perawatan armada kami." Dimas mengernyit, sedikit tidak percaya. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan logistik besar yang selama ini hanya ia dengar namanya dari berita atau media sosial. "Boleh saya tahu kenapa memilih bengkel saya, Pak?" tanya Dimas. Masih ragu. "Karena ada yang merekomendasikan. Katanya Anda jujur, hasil kerja rapi dan tanggung jawab. Itu lebih penting dari bengkel besar yang penuh janji," jawab Pak Hartono mantap. Hari itu, Dimas seperti tidak memijak tanah. Ia pulang lebih awal dan langsung memeluk Rania sambil berkata, "Sayang, Allah itu maha baik. Tawaran ini bisa mengubah hidup kita. Namun, ada syarat besar di balik tawaran itu. Dimas harus bersedia mengikuti pelatihan intensif selama 3 bulan penuh di Jakarta." Perusahaan ingin menjadikan Dimas sebagai manajer teknis mitra bengkel nasional. Jika berhasil, status bengkel Dimas akan naik menjadi mitra eksklusif, lengkap dengan tambahan modal dan alat canggih. Malam itu, suasana rumah hening. Rania duduk sambil menatap foto keluarga mereka di rak kecil dekat jendela. Dimas mondar-mandir, gelisah. "Aku tahu ini kesempatan besar, Rania. Tapi, aku juga nggak tega ninggalin kamu dan Rayyan 3 bulan. Gimana kalau Rayyan sakit? Gimana kalau kamu kecapekan?" Suara Dimas pelan, penuh keraguan. Rania menggenggam tangan suaminya. "Dimas, justru karena aku istrimu, aku ingin kamu ambil kesempatan ini. Hidup kita sudah jauh lebih baik, tapi kita juga nggak boleh takut melangkah lebih jauh. Aku percaya bisa jaga Rayyan, dan aku lebih percaya lagi, Allah akan jaga kita semua." Dimas menatap istrinya. Hatinya lega, meski tetap berat. Ia tahu, 3 bulan bukan waktu yang sebentar. Tapi ia juga sadar, kadang dalam hidup, kita harus rela berkorban sebentar untuk kebaikan jangka panjang. Hari kepergian Dimas ke Jakarta akhirnya tiba. Rania dan Rayyan ikut mengantar sampai stasiun. Rayyan tampak murung, memeluk boneka kecil yang biasa ia tidurkan setiap malam. "Rayyan janji ya, bantu mama di rumah. Jangan bandel. Dan kalau ayah video call, jangan lupa senyum,"
kata Dimas, sambil memeluk putranya. Iya, ayah. Tapi ayah jangan lupa pulang ya. Suara Ryan bergetar. Dimas mengangguk cepat, menahan air mata. 3 bulan aja nak. Setelah itu ayah pulang bawa kabar baik. Kereta melaju, membawa Dimas menjauh. Rania memeluk Ryan erat-erat. Ia tahu, masa ini akan menjadi ujian bagi mereka semua. Hari-hari tanpa Dimas terasa berat. Ryan beberapa kali menangis malam hari, merindukan pelukan ayahnya. Rania juga merasa lelah, membagi waktu antara menjaga Ryan, mengurus rumah, dan mengelola pesanan yang masih berjalan. Namun mereka bertahan. Dimas rutin mengabari lewat video call. Ia menceritakan pelatihan yang berat, tentang belajar sistem manajemen bengkel modern, memperbaiki truk besar, hingga presentasi proyek di depan para petinggi perusahaan. Rania selalu mendukung. Ia tak pernah mengeluh meski dibalik senyum di layar, ia sering menangis diam-diam setelah menutup panggilan. Sampai suatu malam saat hujan deras mengguyur, Ryan demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan matanya merah. Rania panik. Ia mencoba menurunkan demam dengan kompres dan obat, tapi tak kunjung membaik. Dengan jas hujan dan payung, ia menggendong Ryan ke puskesmas terdekat. Sepulang dari puskesmas, tubuh Rania pun ikut tumbang. Kelelahan, kurang tidur, dan stres membuatnya nyaris pingsan di depan pintu rumah. Untunglah tetangga yang peduli membantu membawa masuk dan menjaga Ryan malam itu. Keesokan harinya, Dimas menelepon. Rania menutupi suaranya yang serak dan kelelahan. Sayang, suara kamu beda. Kamu sakit? Tanya Dimas curiga. Enggak, cuman agak capek. Ryan tadi malam demam, tapi sekarang udah mendingan. Dimas terdiam. Ia tahu Rania berusaha kuat, tapi hatinya tidak bisa tenang. Malam itu juga Dimas menulis surat ke pihak perusahaan, meminta cuti sementara meski pelatihannya belum selesai. Tapi, sebelum surat itu dikirim, sebuah pesan masuk. Ayah, Ryan udah sembuh. Makasih udah selalu kirim doa. Ryan kangen. Tapi Ryan juga pengen ayah sukses. Ayo ayah, semangat terus ya. Itu adalah pesan suara dari Ryan, yang direkam diam-diam oleh Rania. Air mata Dimas mengalir. Ia menyimpan surat cuti itu. Ia sadar, keluarganya tak hanya kuat, tapi juga penuh cinta yang rela berkorban demi satu sama lain. 3 bulan berlalu. Dimas pulang membawa kabar baik. Ia lulus pelatihan dengan nilai tertinggi, dan resmi menjadi mitra utama PT Gema Transportasi Nasional. Bengkelnya akan direnovasi dan dilengkapi teknologi baru. Malam kepulangannya menjadi malam syukuran kecil. Di meja makan, Rania menyajikan nasi liwet, ayam goreng, dan sambal favorit Dimas. Ryan tak berhenti bercerita tentang sekolah dan mainan barunya. Terima kasih Rania. Karena kamu, aku bisa sampai di titik ini, ucap Dimas lirih sambil menatap istrinya. Rania tersenyum sambil menyeka air mata. Dan karena kamu, aku tahu, perjuangan itu selalu layak diperjuangkan. Di luar, langit malam bertabur bintang. Rumah itu tetap sama, tapi cinta di dalamnya telah tumbuh semakin dalam. Mereka tahu, akan ada lagi ujian ke depan. Tapi kali ini, mereka lebih siap. Karena mereka sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang setelah kesabaran yang panjang. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa Ryan sudah duduk di bangku kelas 1 SD. Ia sudah tak lagi merengek ditinggal di sekolah, bahkan kini justru sering terlalu semangat sampai-sampai berangkat sebelum bel masuk. Ia anak yang cerdas, kritis, dan mulai banyak bertanya tentang hal-hal yang dulu dianggapnya biasa saja. Rania dan Dimas menikmati hari-hari mereka dengan syukur. Bengkel Dimas semakin maju. Kini sudah ada 4 karyawan yang membantunya, dan pelanggan berdatangan tak hanya dari sekitar desa, tapi juga dari kota-kota tetangga. Sementara itu, bisnis mukena Rania sudah berkembang menjadi toko online kecil-kecilan. Ia bahkan sudah menerima reseller dari luar Jawa.
Namun, di tengah semua pencapaian itu, ada satu hal yang perlahan mencuat ke permukaan. Masa lalu Rania yang belum sepenuhnya dibicarakan. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan Ryan sedang mengerjakan PR di ruang tengah, ia menatap Rania dengan serius dan bertanya pelan, "Ma, waktu aku masih di perut Mama, ayah yang sekarang ini bukan ayah aku ya?" Rania tertegun. Tangannya yang sedang melipat kain langsung terhenti. Apa maksud kamu, Nak?" Tanyanya pelan, berusaha tetap tenang. "Di sekolah, temanku cerita soal foto pernikahan orang tuanya. Dia nanya kenapa aku nggak punya. Terus aku iseng buka-buka album lama di lemari. Terus aku lihat ada foto Mama pakai kebaya, tapi bukan sama ayah yang sekarang." Rania terdiam. Napasnya terasa berat. Ia sudah lama tahu bahwa hari ini akan datang. Hari ketika Ryan, yang tumbuh makin cerdas dan peka, akan mulai mempertanyakan asal-usul dirinya. Tapi tetap saja, ia belum siap. "Ryan." Rania mendekat, duduk di sebelah putranya, dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Kamu anak yang baik, dan kamu punya hak untuk tahu." Lalu, dengan suara bergetar tapi jujur, Rania mulai bercerita tentang bagaimana dulu ia dilamar oleh seorang pria yang tampak sempurna, tentang bagaimana keluarga mereka sempat bangga dan bahagia. Tapi seminggu sebelum pernikahan, pria itu kabur ke luar negeri, membawa semua uang dan mas kawin yang sudah disiapkan. Ryan mendengarkan dengan mata membulat. "Lalu, aku?" tanyanya perlahan. Rania menunduk, lalu mengangguk. "Kamu hadir tak lama setelah semua itu terjadi. Tapi sejak kamu ada dalam perut Mama, kamu adalah anugerah terbesar yang pernah Mama terima. Dan Ayah Dimas, lelaki yang selama ini membesarkanmu, dia bukan hanya ayah karena menikah dengan Mama, tapi dia memilih untuk mencintai kamu, bahkan sebelum kamu bisa menyebut kata ayah." Ryan menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. "Jadi, ayah tahu dari awal?" "Dia tahu, Nak. Dan dia tetap memilih bertahan." Malam itu Dimas pulang lebih awal. Saat masuk rumah, ia langsung disambut pelukan erat dari Ryan. "Ayah, makasih ya, karena udah tetap sayang sama Mama." "Sama aku." Dimas tertegun, lalu menatap Rania yang hanya tersenyum kecil di dapur. Dimas menggendong Ryan dan berkata, "Ryan, kamu tahu kenapa ayah sayang sama kamu? Kenapa? Karena kamu bukan cuma anak Mama, kamu juga anak ayah, bukan karena darah, tapi karena Allah yang kasih kamu ke kita sebagai titipan. Dan titipan itu akan ayah jaga sampai kapanpun." Malam itu, di dalam rumah sederhana itu, air mata jatuh bukan karena sedih, tapi karena luka lama akhirnya terbuka dan disembuhkan bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Rania mendapat kabar mengejutkan. Arfan, pria yang dulu meninggalkannya, ternyata kembali ke Indonesia. Ia ditangkap karena kasus penipuan investasi, dan wajahnya muncul di berita TV nasional. Rania sempat gemetar melihat wajah itu. Wajah yang dulu pernah ia cintai, tapi juga wajah yang meninggalkannya saat ia paling butuh perlindungan. Tak lama, sebuah surat datang ke alamat rumah mereka. Dari penjara. Rania membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya hanya ada secarik kertas bertuliskan tangan. "Rania, aku tahu aku tak pantas minta maaf. Tapi aku harus menulis ini. Saat aku melihat foto kamu dan anakmu di berita, aku tahu aku telah meninggalkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Aku tak minta dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Jaga anak itu baik-baik. Dan sampaikan padanya, ayah kandungnya memang pernah gagal, tapi dia punya ibu yang tak pernah menyerah." Rania menggenggam surat itu lama, lalu membakarnya di halaman belakang. Malam harinya, ia memeluk Dimas dan berbisik, "Ya terima kasih, karena kamu yang menyelamatkan hidupku." Dimas membalas pelukannya, "Dan kamu yang menyelamatkan hidupku juga, Rania."
Kisah mereka memang bukan kisah sempurna, tapi kisah ini adalah kisah tentang keberanian untuk berdiri setelah terjatuh, tentang menerima masa lalu tanpa terus memeluk luka, dan tentang membangun cinta, bukan dari cerita dongeng, tapi dari kenyataan hal diperjuangkan bersama. Di kamar kecil Ryan, tampak coretan tulisan di atas meja belajarnya. Ayah adalah orang yang memilih mencintaiku, dan itu lebih besar dari siapapun yang hanya memberiku nama.